Faslun, bermula nikmat Tuhan yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab amalan-amalan keduanya itu menjadi lantaran pada masuk surga dan selamat dari api neraka. Pada malam ini pengarang kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ingin memberitahukan kepada kita bahwa nikmat yang terbesar yang ada, yang kita dapatin saat ini, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat Allah itu banyak, begitu banyaknya nikmat Allah. Ada nikmat ijad. Nikmat ijad apa? Nikmat ijad, kita yang tadinya nggak ada, Allah adakan. Itu namanya nikmat ijad. Ada lagi cabang-cabangnya, nikmat imdad. Nikmat imdad itu bahasa gampangnya fasilitas yang Allah kasih kepada kita. Kita punya mata, bisa melihat, punya telinga, bisa mendengar. Itu adalah nikmat imdad. Tuh. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kata Habib Utsman pengarang kitab ini, nikmat Allah, bermula nikmat Tuhan yang besar kepada hambanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan iman. Tuh, ya gak? Nikmat iman dan Islam. Karena dengan kita nikmat iman dan Islam ini, kita berbuat kebaikan, ada rekenan pahalanya. Tuh. Karena kita iman, punya iman, kita Islam, ketika kita berbuat kebaikan itu ada rekenan pahalanya. Berbeda dengan orang yang nggak iman dan nggak Islam, orang non Muslim, seandainya dia berbuat kebaikan, dia nggak ada nilai pahalanya. Tapi Allah tidak akan berbuat zolim. Ketika orang yang bukan Muslim, dia bukan orang beriman, melakukan suatu kebaikan, Allah balas tuh di dunia Allah balas tuh. Misalnya ada orang bukan Islam, dia sering memberi orang, sering berbuat baik kepada orang, sering beramal kepada orang, sering senyum sama orang, itu ada nilai pahalanya di sisi, ada nilai balasannya. Allah balas tuh. Tapi di mana? Di dunia tuh Allah balas tuh. Ya, tapi rekenan pahala di akhirat nggak ada. Nah itu makanya kita disinilah nikmat terbesar itu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat itu kita jadi dapat kelebihan di antara mereka tuh, ya enggak? Makanya kita jangan iri tuh sama orang yang non Muslim, pada kaya, pada lancar kehidupannya. Kenapa? Karena Allah balas. Orang selain Islam, yang orang nggak beriman, ketika berbuat kebaikan dibalas. Tapi di mana dibalasnya? Di dunia. Nah itulah. Dan juga nikmat iman ini sebejat-bejatnya orang tuh, ketika masih ada iman di dalam hatinya, dia bakal ada kesempatan masuk surga. Nah, berbeda dengan orang kafir yang enggak ada iman di hatinya, yang enggak ada Islam, dia enggak ada kesempatan masuk surga tuh. Dia kekal di dalam neraka. Kalau yang masih ada iman, sebejat-bejatnya orang, masih ada kesempatan masuk surga. Walaupun ibarat pakaian nanti diapain dulu tuh? Pakaian kotor tuh. Pakaian kotor yang namanya masih pakaian, masih pantas masuk lemari, dah ibaratnya begitu ya. Ibaratnya kita masih ada iman tuh, masih pantas masuk surga. Walaupun seperti pakaian tadi, diambil dulu tuh dari kotoran, misalnya tuh ada kotorannya, dicuci dulu, dibersihin, digebek, dimasukin ke apa tuh? Ke bak, ke ember, dikucek. Nah udah itu dijemur tempat panas tuh, jemur tempat panas terik tuh, penter, dijemur, diangkat, diapain lagi tuh, gosok lagi tuh. Nah ibaratnya begitu tuh. Kita kalau masih ada iman,
masih pantas masuk surga. Nanti ada dalam hadis orang yang terakhir masuk surga namanya yuqalu lahu Juhainah, namanya Juhainah. Dia orang yang terakhir masuk surga tuh, namanya Juhainah. Tapi Juhainah ini orang terakhir masuk surga, tapi dia merasa paling pertama masuk surga. Tuh, orang terakhir masuk surga, tapi dia merasa paling pertama masuk surga. Ibarat orang nih, kalau tahlilan nih, tahlilan 1 hari habis isya, 2 hari habis isya, 3 hari dia nggak datang. 4 harinya dibilangin nama ininya, diumumin. Besok tahlilan habis maghrib. Ternyata dia datang habis apa tuh? Habis isya. Dia datang habis isya, masih sepi. Ternyata apa itu? Dia merasa paling dulu. Padahal paling apa dia datang tuh? Udah habis, udah kelar. Nah, Juhainah begitu tuh nanti tuh. Ada orang paling terakhir masuk surga, dia merasa tapi paling pertama masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia kaget tuh. Melihat orang udah banyak di surga. Yah, kirain gua paling dulu yang masuk ini. Ternyata paling buncit, paling terakhir. Ya Allah, ini saya bagaimana? Surga udah banyak orang. Apa jatah saya bagaimana ini? Kata Allah, jatah kamu masih ada di surga seluas bumi dan 10 kali lipat luas bumi. Tuh, itu orang yang paling bontot tuh. Jatahnya masih apa di surga? Seluas bumi dan 10 kali lipat bumi. Karena ada apa itu? Karena ada iman dan Islam tuh. Makanya kita syukurin tuh. Kita patut kita syukurin, kita kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dalam keadaan Islam. Udah gitu kita juga dalam keadaan beriman tuh. Jangan kita merasa aman juga dengan iman kita tuh. Karena iblis dan setan ya, dia itu kerjaannya berusaha keras ingin merampas iman dan Islam kita tuh. Kerjaan siapa tuh? Tekad iblis dan tekad setan ingin apa? Merampas iman dan Islam kita. Bagaimana supaya kita mati dalam tidak membawa iman dan Islam? Itu tekad siapa tuh? Tekad iblis. Dia berusaha terus tuh bagaimana supaya kita mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Makanya kita perbanyak amalan-amalan yang di situ bisa menjaga keimanan kita. Bagaimana caranya? Kita banyak berbuat baik, kita banyak ke masjid, banyak majelis, datang majelis ilmu, banyak beribadah. Itu namanya apa? Untuk menjaga keimanan kita tuh. Kita banyak baca amal-amalan seperti habis sholat ada doa dalam Al-Quran. Apa itu doanya? Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu diantaranya tuh doa untuk menjaga keimanan. Ada lagi doanya Nabi ngajarin baca setiap hari, jangan nggak dibaca raditu billahi islami dina, raditu billahi robban, wabil islami dinan, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Tuh. Jadi kita jangan merasa aman aja tuh. Kita harus ada rasa takut iman kita itu akan hilang gitu. Jangan kita, Nabi aja Nabi. Nabi siapa tuh yang berdoa? Nabi Yusuf apa siapa yang berdoa? Tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ada itu doa Nabi siapa tuh di Al-Quran? Itu Nabi tuh. Nabi merasa tidak aman dari keimanan keislamannya, takut khawatir nanti Allah hilangkan tuh keimanannya tuh. Makanya dia berdoa tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan iman tuh, dan golongkan saya wa alhiqni bisolihin, golongkan saya bersama orang-orang soleh tuh. Ya, jadi kita banyak perlu kita syukuri nikmat iman dan Islam kita tuh. Guru kita ngajarin tuh, setiap habis ibadah kita baca alhamdulillah ala ni'amillah. Tuh, alhamdulillah ala barokatillah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah tuh. Dan juga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamdulillah amanun lin ni'mah.
kita pandai-pandai bersyukur, memuji Allah, itu adalah pengamanan, itu adalah penjagaan dari min zawaliha, dari hilangnya nikmat itu. Kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, itu adalah amanun, yang menjaga dari hilangnya nikmat itu tuh. Kita habis dari sholat di masjid, habis sholat kita baca alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barokatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita syukurin tuh. Jangan apa enggak tuh. Habis ibadah, habis sholat, habis zikiran, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, kita zikir, selesai zikir, jangan lupa kita ngucapin syukur kepada Allah. Paling enggak alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barokatillah. Tuh, kita baca tuh ya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita juga merasa enggak aman. Bisa aja suatu saat iman dan Islam kita wal iyazubillah Allah cabut gitu kan. Allah hilangkan tuh. Bisa aja. Ada ulama ketika di Padang Arafah selesai dari ibadah haji, beliau mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam yang ada pada diri saya. Wa kafa billahi min ni'mah tuh. Wa kafa biha min ni'mah tuh. Itulah Islam, itulah nikmat Islam, itulah seutama-utama, bagusnya nikmat yang Allah berikan tuh. Dibaca itu tuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah tuh. Paling enggak itu kita baca tuh. Kalau enggak tadi alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Kita baca itu tuh. Atau kita baca ini alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Tuh, kita baca itu tuh. Nah, dia spontan nih. Ulama lagi ibadah haji selesai wukuf, dia baca itu spontan. Tiba-tiba di hatinya ingin mengucap itu tuh. Tahun ini. Nah, tahun berikutnya dikasih rezeki lagi, dia bisa menunaikan ibadah haji lagi. Nah, ketika wukuf selesai di Padang Arafah, dia nggak spontan lagi. Dia pengen baca doa kayak kemarin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ada suara tuh. Pulan. Saya malaikat belum kelar nyatet pahala ente yang tahun kemarin. Ente udah mau baca lagi tuh. Pahala apa tuh? Dia baca doa syukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kata malaikat, tahun kemarin pahalanya belum kelar saya catat, udah mau baca lagi. Gitu. Jadi kudu kita syukurin tuh. Bukannya sekedar nikmat iman dan Islam. Kita habis ibadah, habis sholat, harus ada di hati kita tuh. Ya, Al-Quran kan menyatakan bertakbirlah kepada Allah, maksudnya bersyukurlah kepada Allah ala mahadakum, atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian. Habis sholat, pokoknya habis apa aja dah, habis kita melakukan ibadah, di situ kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah bisa melakukan ibadah itu gitu. Selain juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita udah dikasih apa tadi? Iman dan Islam tuh. Jadi penting tuh. Kita ketahui nikmat yang paling terbesar adalah iman dan Islam. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada malaikat, "Ya malaikati, akhriju man kana fi qalbihi akhriju minan nar." Wahai para malaikatku, keluarkanlah dari neraka man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada sepetik. Kalau kita bahasa sepeletikan lah, sedikit banget, sebiji sawi, sekecil banget dari iman tuh. Ya, keberuntungan besar bagi kita punya iman dan Islam. Sebejat-bejatnya kita bakal nanti masuk sorga, walaupun nanti digebek dulu. Makanya kita syukurin nih.
Jadi perkataan Habib Utsman di sini, paslun bermula nikmat Tuhan yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab amalan-amalan keduanya itu menjadi lantaran pada masuk surga dan selamat dari api neraka. Kita syukurin tuh nikmat Allah. Kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'ma, atau kita baca alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.